Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat terus, kita latihan lagi soal-soal TWK bersama saya Muhammad Suhermansah dan Bimbel Academy. Teman-teman mungkin semua merasakan kebingungan yang sama ya, merasakan keresahan yang sama tentang TWK. Kenapa? Karena memang banyak pengalaman, teman-teman yang sudah pernah tes merasakan bahwa TWK ini kok susah sekali ya. Banyak juga teman-teman yang memang lolos, tapi kadang-kadang nilainya itu tidak memuaskan, seperti itu. Nah, di sini kita akan memberikan trik khusus untuk teman-teman semua ya, untuk fokus belajarnya sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB ya, yang mana Permen Pan-RB telah mengeluarkan peraturannya, kisi-kisi soal untuk TWK sendiri. Mungkin teman-teman semua sudah paham ya, sudah tahu kisi-kisinya itu harus benar-benar dipahamin ya, supaya apa? Kita belajarnya fokus. Dan di sini saya juga akan membahas soal-soal yang fokus pada kisi-kisi yang telah diberikan oleh Permen Pan-RB. Langsung saja sekarang kita mulai pembahasan soal TWK. Oke, teman-teman, soalnya sudah nampak di layar kaca ya. Sekarang kita baca soalnya. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit dalam setahun. Ya, kira-kira jawabannya yang mana? Yang A 1 kali, yang B 2 kali, yang C 3 kali, yang D 4 kali, yang E 5 kali. Oke, sekarang kita bahas ya. Di sini ada kata kunci ya, teman-teman. Di sini ada komisi. Ada kata kuncinya ya, teman-teman. Ada Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Jadi kalau kita sudah dapat soal tentang kelembagaan, berarti kita ingat langsung bahwa soal ini maunya dia adalah tentang integritas ya. Nah, jadi kita akan membahas soal tentang integritas. Jadi integritas ini menjadi salah satu kisi-kisi yang diberikan oleh Permen Pan-RB ya, teman-teman. Jadi ada integritas tentang kelembagaan ya, kelembagaan ya. Oke. Jadi kalau untuk soal ini sebenarnya soal yang sudah ada materinya tetap ya. Jadi untuk kata-kata di soal ini itu sudah tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 ya. Jadi isi teks dari soal ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 ya. Tepatnya ada di pasal 18 ya. Jadi isi pasal 18 adalah tentang Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara sedikitnya dalam, jawabannya itu adalah yang A 1 kali dalam setahun ya. Oke. Jadi teman-teman nggak usah bingung, ini gimana ya menghafalnya undang-undang ini. Biasanya teman-teman yang harus teman-teman ingat kalau masalah soal undang-undang, biasanya undang-undang yang paling sering keluar itu adalah tentang kelembagaan. Ada 2 aja dia, ada di KPU sama di KPK, biasanya seperti itu. Jadi teman-teman bisa hafalin tuh mulai dari sekarang. Jadi udah persiapkan diri dengan kuat bahwa kalau untuk soal undang-undang teman-teman bisa perkuat di KPU dan di KPK. Oke, bagaimana teman-teman? Dapat dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Oke, udah siap belum nih? Ya, udah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Soal berikut ini ya. Soal berikutnya ya juga masih dalam taraf yang teori ya, teman-temannya masih teori ya. Jadi masih masih mudah kita untuk mencari jawabannya ya. Oke, kita bacakan.
Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Pelaksanaan tugas kepresidenan secara bersama-sama adalah ya, A. Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung. Yang B. Ketua MPR, Ketua DPR, Menteri Luar Negeri. Yang C. Ketua MPR, Ketua DPR, Sekretariat Negara. Yang D. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan. Kemudian yang E. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Sekretariat Negara. Oke teman-teman, jadi tipe soal ini dia masuk kepada pilar negara ya. Jadi soalnya masuk kepada pilar negara. Jadi pilar negara itu juga menjadi salah satu kisi-kisi yang diberikan. Jadi kalau pilar negara ada 4 ya teman-teman. Jadi fokusnya teman-teman kalau belajar pilar negara ini, dan perlu teman-teman ketahui bahwa materi pokok dari TWK itu yang harus teman-teman benar-benar kuasai adalah 4 pilar negara ini. Ya, yang pertama apa? Ada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi teman-teman bisa fokus belajar di sini karena kenapa? Soal-soal yang muncul banyak itu nanti mengenai 4 pilar negara, tapi dia lebih kepada pengamalannya ya, tidak sejarahnya. Kadang-kadang ada juga sejarahnya, tapi biasanya dia nanti dianalogikan di akhirnya itu pengamalannya. Nah, jadi maunya soal itu adalah pengamalan dan pemahaman kita. Ya, pemahaman kita terhadap kasus yang terjadi di Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya teman-teman ya, harus fokus ya belajarnya. Oke, kembali ke soal. Di pilar negara ini mengenai Undang-Undang Dasar ya. Jadi dia tentang Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi teks soal ini adalah isi dari Undang-Undang Dasar ya. Jadi dia terdapat dalam pasal 8 ayat 3 ya. Jadi isi teks ini, soal ini adalah isi dari pasal 8 ayat 3 ya. Isinya apa? Isinya adalah jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan secara bersama-sama adalah, ya jadi pelaksananya itu adalah Menteri Luar Negeri, ya ada Menlu, kemudian Menteri Dalam Negeri, ya Mendagri, kemudian Menteri Pertahanan, ada Menhan ya. Oke, jadi mana kira-kira jawabannya di antara pilihan A sampai E? Iya, tepat sekali ya. Jawabannya adalah yang D ya, ada Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Itu merupakan isi dari pasal 8 ayat 3. Bagaimana teman-teman? Sudah mulai lelah? Jangan ya, jangan lelah ya. Kita tetap terus semangat. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Dikarenakan hujan lebat yang menerpa kota Medan pekan lalu menyebabkan banjir yang berkepanjangan di berbagai lingkungan, termasuk di lingkungan 5 kecamatan Setiabudi. Ayo, ada yang tinggal di Setiabudi? Kena banjir kemarin ya. Tanpa basa-basi, warga bersama kepala lingkungan hari ini turun dan membersihkan sisa-sisa banjir yang mengotori daerah tersebut. Hal ini wujud pengamalan dari sila ke ya. Jadi soal ini sudah masuk kepada pengamalan sila. Tapi memang materinya masih apa teman-teman? Masih dalam konteks pilar negara ya. Oke. Ya. Oke, soal ini juga masih dalam konteks pilar negara ya. Tentang apa? Iya, tentang Pancasila ya. Jadi di sini tentang pengamalan Pancasila ya. Nah, jadi ini tentang pengamalan Pancasila. Nah, kalau untuk pengamalan Pancasila, teman-teman bisa rujuk materinya itu di 45 butir pengamalan Pancasila ya. Jadi dari sila pertama sampai sila kelima itu ada butir-butir pengamalannya ya. Di situ teman-teman bisa baca lebih lengkapnya ya.
Tapi saran saya ya teman-teman untuk membaca buku yang slide tayang yang dikeluarkan oleh MPR RI, itu lebih valid isinya ya. Jadi boleh cari di internet, tapi teman-teman lebih bagusnya itu mencarinya di melihat referensinya itu di buku tayangnya MPR RI ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini ya ada kata kuncinya ya teman-teman ya, termasuk lingkungan 5 kecamatan tadi ya, tanpa basa-basi ya ini. Jadi kita kata kuncinya di sini ya. Tanpa basa-basi, warga bersama ya, kepala lingkungan hari ini turun dan membersihkan sisa-sisa banjir ya. Jadi kata kuncinya itu adalah mereka itu langsung terjun bersama-sama. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ada sikap gotong royong ya, gotong royong ya. Ada sikap gotong royong. Jadi dalam Pancasila, dalam pengamalan Pancasilanya, gotong royong itu ada di sila keberapa? Apakah sila pertama, atau sila kedua, ataukah sila ketiga, atau sila keempat, atau sila kelima? Ya, tepat sekali ya. Gotong royong itu ada di sila kelima ya. Jadi jawabannya yang E. Kenapa sila kelima? Apa isinya? Jadi pengamalan dari sila kelima salah satunya adalah mengembangkan ya, mengembangkan perbuatan yang luhur ya, perbuatan yang luhur ya, yang luhur ya. Apa itu? Yang mencerminkan sikap kekeluargaan ya, sikap kekeluargaan dan kegotong royongan ya, dan kegotong royongan. Nah, ya. Jadi isi pengamalan dari sila kelima itu adalah salah satunya gotong royong, yang dimana isinya adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan ya. Oke, bagaimana teman-teman? Nah, paham ya? Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Soal berikutnya soal berikutnya ini adalah termasuk tipe soal HOTS ya teman-teman ya. Oke, sama-sama kita pahami bersama ya. Diberhentikannya sebagian besar penyidik KPK merupakan isu nasional yang menuai pro dan kontra yang sedang terjadi di bangsa kita. Belakangan ini, dalam berbagai kesempatan terlihat sejumlah petinggi negara turun dan berbuat andil untuk menemukan titik terang. Semua yang masuk ruangan dari seluruh lapisan elemen juga menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini adalah wujud dari pengamalan A. Nasionalisme, B. Cinta NKRI, C. Bela negara, D. Menjaga ketahanan negara, yang E. Kedaulatan negara. Oke, dalam soal ini teman-teman harus punya fokus ya, harus punya kata kunci untuk menjawabnya. Jadi di sini kita lihat ada kata-kata penyidik KPK yang diberhentikan ya. Jadi ada penyidik KPK yang diberhentikan. Oke, satu ya. Berarti kalau ada penyidik KPK yang diberhentikan itu ada suatu masalah ya, ada satu masalah. Nah, dari masalah yang timbul tadi menimbulkan reaksi ya dari beberapa petinggi negara. Mereka ikut andil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Jadi ada andil dari beberapa negara, beberapa petinggi negara untuk menyelesaikan masalah diberhentikannya penyidik KPK. Oke, jadi ya di sini ada sebuah sikap yang ditunjukkan dari petinggi negara. Ya, sikap apa? Adanya ini sikap tentang ini sebuah sikap ya, teman-teman ya. Adanya sikap ya, sikap dari
petinggi negara ya, atau kita bilang pejabat negara ya. Ada sebuah sikap apa? Di sini ada sebuah sikap kesadaran ya. Kesadaran untuk apa? Untuk ikut dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Ya, jadi kalau sudah masuk ke sikap kesadaran, berarti ini termasuk apa? Karena ini urusannya pada KPK, maka dia adalah urusannya tentang bela negara ya. Bela negara ya. Oke. Jadi jawabannya apa? Iya, cantik ya. Jawabannya itu cantik ya. C ya, bela negara. Tentang bela negara sendiri tertera dalam Undang-Undang Dasar kan? Iya, pasal berapa? Iya, tepat sekali ya. Pertama ada di pasal 27 ayat 3 dan selanjutnya ada di pasal 30 ayat 1. Jadi nanti teman-teman bisa fokus ya untuk pembelaan negara itu ada di pasal 27 ayat 3 dan untuk pertahanan keamanannya ada di pasal 30 ayat 1-nya. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Soal berikut ini ya, oke, kita sudah masuk ke soal sejarah nih ya. Saya bacakan soalnya. Penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi semasa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Kecuali, oke, berarti ini kita dapat soal tentang nasionalisme ya, nasionalisme ya teman-teman ya. Oke, ini kita belajar sejarah sedikit ya teman-teman ya. Oke, nasionalisme ini materinya itu tentang demokrasi di Indonesia ya, demokrasi di Indonesia ya. Oke. Ya. Nah, perjalanan demokrasi di Indonesia ini sudah pernah berubah sampai 3 kali ya. Oke, yang pertama dimulai dari demokrasi liberal ya. Demokrasi liberal itu dimulai kapan? Dari 1950 sampai dengan 1959 ya. Kemudian yang kedua ada demokrasi terpimpin. Ya, demokrasi terpimpin dari 1959 sampai dengan 1966 ya, berakhirnya masa Orde Lama ya. Kemudian yang ketiga demokrasinya itu adalah demokrasi Pancasila ya, yang dari 1966 sampai sekarang ya, sekarang. Oke. Sekarang fokus kita hanya di demokrasi terpimpin dulu ya, teman-teman ya. Kita fokuskan ya. Oke, jadi kita bahas demokrasi terpimpin ya. Nah, di demokrasi terpimpin cirinya apa ya? Di sini ada Di demokrasi terpimpin ya, ada dominasi ya, dominasi yang kuat ya, yang kuat dari pemimpin pastinya ya, pemimpin. Pada saat itu ya pemimpinnya adalah Soekarno ya. Jadi ada beberapa hal yang dia lakukan dan itu inkonstitusional, tidak sesuai dengan konstitusi ya. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia menunjuk MPRS diangkat oleh presiden. Itu dia lakukan ya. Yang seharusnya apa? MPR seharusnya dipilih oleh rakyat ya. Kemudian presiden membubarkan DPR hasil pemilu. Iya, ini juga dia lakukan pada saat itu. Yang selanjutnya dia menggantikan anggota-anggota MPR dari orang-orangnya sendiri ya. Kemudian ya dia selanjutnya dia membentuk MPRS melalui penetapan
presiden ya. Jadi dia yang menetapkan ya. Kemudian yang paling parahnya ya, dia mengeluarkan sebuah TAP MPR ya yang menyatakan bahwa presiden itu seumur hidup. Jadi kekuasaan Presiden Soekarno seumur hidup. Jadi itulah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno dalam demokrasi terpimpin. Yang bukan adalah yang GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 ditetapkan oleh MPRS. Ini tidak ya. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman tentang sejarah demokrasi terpimpin. Next, mudah-mudahan kita bertemu lagi, kita bahas tentang liberal dan Pancasilanya.